to Talk Me. Oke, jadi seperti biasa hari ini kedatangan tamu yang spesial juga nih. Kalau kemarin sudah ada Pak Titut ya, seniman, budayawan, petani juga. Sekarang juga tamunya nggak kalah spesial nih. Ada Kang Panji, halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu siapa sih Kang Panji ini. Nah, siapa ya? Oke, santai aja. Nanti bakal aku kasih tahu dan kita bakal ngulik-ngulik dari sejak kapan sih Kang Panji menyukai dunia wayang, terus kok bisa menjadi dalang ya. Jadi Kang Panji ini dalang. Dalang biasanya dipanggilnya apa nih? Kalau di dalangan Iya. Ki ya, Iya. bukan Kang ya. Bukan. Oh, bukan Ki Panji biasanya kalau di dalang. Oh, oke. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita dalam bidang apapun, punya jasa, kalian bisa banget kirim cerita kalian ke email dan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan hashtag Talkme dan hashtag Ekarisma Official. Oke, kita mungkin langsung aja tanya-tanya. Aku manggilnya apa nih enaknya nih? terserah. Terserah ya. Nggak apa-apa. Mas juga nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Pak juga nggak apa-apa. Pak juga, Kak juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting jangan Om ya. Boleh. Oh, boleh. Boleh juga ya. Oke, kayaknya Kang Panji aja deh, Ya, kebiasaan ya, mungkin biasa ya. ya. Nah, ini Kang Panji kan saya kenal sebagai dalang ya. Hmm. Itu sejak kapan sih? Mungkin dari kecil atau memang udah ada keturunan makanya suka gitu sama pewayangan? Kalau jadi dalang itu saya dari tahun 2016. 16. Itu baru jadi dalang. Suka wayang dari belum bisa ngomong. Oh ya? Oh. Oh, dari Itu belum kecil. sampai belum bisa ngomong itu. Itu masih gitu. Iya, berarti emang udah suka wayang dari dulu. Udah Iya. tahu nih. Karena dulu itu di Indosiar kan sering Iya. ada itu kan acara setiap malam minggu Hmm. itu saya suka wayang itu sampai sering pakai daun itu buat wayangan. Iya. Dan memang cita-cita dulu saya itu kepengen jadi dalang kayak Mbah. Karena saya masih saudara dengan Ki Sugito Purbocarito. Itu dari Genteng. Oke, Ya. iya. Nah, itu dulu juga beliau almarhum pernah namanya ngudang. Kau besok berarti dalang baik gitu, tapi sama mbak saya nggak boleh. Iya. Kenapa tahu? Kenapa tuh? Dulu dalang itu saingannya itu luar biasa. Dulu ya. Hmm. Kalau sekarang? Kalau sekarang saingannya paling ya mau paten-patenan apa murah-murahan Oh, gitu. oke. Terus Berarti iya. dulu sama sekarang beda ya? Iya, kalau dulu itu lah kita nggak membrutal menyentuh coba. Oh iya. Iya. Kita banyak yang takut sih sebenarnya dari dalang, tapi menurut saya enggak gitu. Kita kan juga niat yang pertama niat itu ya nguri-uri budaya. Iya, betul sekali. Oke, berarti dari belum bisa ngomong, udah suka wayang Udah gitu suka. ya. Terus jadi dalang sejak tahun 2016. Iya, karena saya dulu SMP itu saya vakum Hmm. sampai pernah wayang itu dicolong itu, pernah itu setelah itu saya vakum wayang, iya terus ada pencerahan mungkin ya, Iya. saya masuk di SMKI, SMK Banyumas. Negeri 3 Banyumas Iya. ya, jurusan pedalangan. Ada jurusan itu? Ada, waktu itu masih baru, saya yang kedua. Oke, berarti perdalangan juga ada sekolahnya juga ya? Ada. ya? Oh ada, baru tahu loh. Nah, payah banget ya. Ah, nggak asik nih. Berarti cuma di SMK ya? Iya. Ya kan langsung ke penjurusan gitu ya. Hmm. Oke, bedanya suka wayang dan jadi dalang itu apa sih? Kan mungkin orang awam yang belum tahu kayak aku juga nih kayak kalau aku suka wayang aku bisa dikatakan dalang apa enggak? Itu gimana Enggak, tuh? ya, enggak. Kalau suka itu banyak yang suka. Dalang itu kan sedikit saja ya. Iya. Dalang itu ada yang mengatakan bahwa modal piwulang, ya kan, memberikan sebuah pengetahuan, Teman ya. ilmu. Notabene ya mesti baik kayak gitu Iya. ya kan, ilmu pedalangan, ilmu karena itu dharma. Nih ada juga dalang itu mau ngudal-udal welulang hanya untuk ngudal-udal welulang itu kulit. Oh, oke. Jadi bisa wayangan tapi nggak bisa menjelaskan Oh. apa sih, karena wayang itu penuh dengan filosofi, penuh dengan makna. Itu dalang. Tapi kalau tukang wayang, kamu bisa suka Iya. wayang, main bisa disebut, oh itu tukang wayangan. Tapi kalau dalang itu juga dari wayang harus tahu, gendingnya juga tahu ini, tabuhan harus tahu, terus ngelmu itu apa yang terkandung dalam sebuah
cerita Iya. karakteristik penokohan itu Dalang. dalang. Oke, jadi lebih memahami lah ya. Mm-mm. Kalau tukang wayang, berarti siapa aja bisa jadi tukang Bisa, wayang gitu iya. ya, nggak cuma Saya minum soal ya. main-main. Iya, silakan. Mati ngomong. Aduh, ini campur-campur ya bahasannya orang apa lah. Asik ya. Iya asik. Iya. Nggak apa-apa. Oh, berarti emang udah cita-cita dari kecil ya, dan Iya. udah ada dari mbah juga dibilangin harus jadi dalang gitu kalau bisa. Beneran dong. Tapi sempat nggak sih kepikiran mau mencoba yang lain atau suka hal yang lain di luar perdalangan itu? Saya sih cita-cita malah dulu pernah pengen jadi guru loh. Guru, Iya, iya. guru. Pengen jadi guru. Tapi ya gimana ya, belum mungkin ya. Karena guru itu nggak harus pakai seragam PGRI, nggak harus pakai korpri, enggak. Itu menurut saya guru, setiap orang bisa menjadi guru, setiap tempat bisa menjadi sebuah sekolahan. Saben pawongan bisa minangka guru, saben papan bisa jadi pawiyatan. Karena apa? Kita pun bisa belajar dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Iya, betul. Nah, gitu. Oke, dari 2016 sampai sekarang masih aktif tentunya ya? Masih. Masih aktif. Terus awal-awalnya tuh kemana dulu gitu kan? Kadang kan langsung ke pagelaran wayang yang gede atau gimana tuh? Dulu saya itu Awal banget. ya saya sampai pertama itu pernah ada yang kamu wayangan di peresmian gedung ini gitu. Saya belum berani, saya merasa saya masih bodoh gitu. Iya. Saya nggak berani, nanti saya. Nah, terus tahun itu ada apa peringatan 17-an. Iya. Itu Pemuda Pancasila. Oh ya Mas lah wayangan nanti saya carikan dana. Saya bilang, "Oke, saya siap. Sekarang saya siap wayangan semalam." Dan alhamdulillah itu nggak ada yang apa ya kecewa dan apa itu, padahal baru pertama kali wayangan semalam. Pertama kali. Kalau wayangan-wayangan yang ringkes itu wayangan calung itu sudah kemana saja itu kayak di Pendopo Banyumas. Iya. itu SMKI juga kalau ada acara perpisahan atau apa itu, tapi kalau wayangan semalam di situ Oke, berarti kalau wayang semalam tuh memang acaranya full. full. Semalam. Iya semalam Dalang terus. dalang. Coba pekerjaan paling sulit itu dalang. Iya sih sebenarnya. Saya enggak capek loh. Capek. Nah, utaknya mikir, Iya. ya kan? Utaknya mikir, matanya nggak bisa merem. Ya, Kupingnya harus memperlukan ini, laras gamelan ya kan? Telinga ngomong jelas, kaki pun ikut gerak. Oh, kaki ikut Lah, itu gerak? kan mulai cerat, itu kaki. Oh itu kan? Iya. Bukan cuma duduk sila Jadi ya? banyak dia itu Iya. kakinya itu decat ketrak itu namanya. Oh iya. Dia kaki itu, hati pun juga. Itu namanya pekerjaan paling susah, paling sulit itu dalang sebenarnya. Dalam. Paling cerdas juga kayaknya. Mungkin. Harusnya. Karena bisa menyelaraskan ya. Iya. Harusnya ya misal, oh gamelannya ada yang melenceng kan pasti tahu gitu Harus, kan. iya. Ini ada yang salah. Berarti kalau misalkan mau pentas itu harus menghafal materi dulu atau cerita gitu kan? Harus cari gitu. Paling itu apa namanya garis besar. Oh, garis besar, Atau di dalam pedalangan itu dinamai balungan lampahan, balungan lapor. Itu garis besar itu dihafalkan. Kalau wayangan padat yang wayangan sejam itu harus hafal sama naskah teks. Iya. Karena wayangan semalam sama wayangan sejam lebih susah wayangan 1 jam. Oh gitu? Ya karena semalam dijadikan 1 jam. Oh iya sih, harus lebih singkat dan sesuai. Satu gitu. detik itu sangat berharga dalam pakeliran padat. Keren. Iya. Oke, berarti biasanya kalau misal ada acara dipanggil nih dalam gitu kan, itu yang cari materi berarti sendiri ya? Sendiri ya. Atau Itu tergantung? kadang-kadang tergantung ada permintaan sih. Oh ada permintaan juga. Mas, ceritanya ini dong kayak gitu. Cuman ada beberapa cerita yang masih dalam saya mempercaya seperti Brata Yuda itu ceritanya matinya perangnya Pendawa sama Kurawa itu dianggap cerita yang masih agak gimana ya mistis. Mungkin banyak yang ayo lah. Iya. Tapi saya melihat apa namanya kejadian setelah dalang yang belum saatnya ya gitu kan. Ada juga dalang klip ya tetangga loh masih dekat itu bukan terah dalang tapi masih punya anak kecil itu ngeruat kan sama kayak mungkin bahasa sekarangnya kayak rugah apa gimana ngeruat sorry lah sakit dan tambahnya nggak tahu sebabnya apa itu ya, coba kadang-kadang kalau secara logis secara medis nggak ketemu. Iya, nggak ada penyakitnya tapi sakit gitu ya. Berarti benar ya seperti itu. Itu namanya kualat. Nggak percaya? Iya. Oh harus percaya. Percaya nggak percaya sih.
cuman karena itu terjadi juga gitu. Iya. Saya sebenarnya nggak percaya waktu karena jujur ya saya kan masih muda ya, Iya. jadi saya maksudnya masih modern ya. Apa itu? Iya, Tapi benar. setelah pengalaman, oh kayak kaya gitu kan? Itu seperti itu. Ada hukum sebab akibat. Saya terus mikir, oh iya betul kata mbah-mbah Iya. dulu gitu. Oke, berarti Kang Pandi ini termasuk dalang yang masih muda ya? Menurut kamu? Muda? Iya Iya berarti. muda. Karena kebanyakan kalau aku lihat dalang itu sudah sepuh-sepuh. Tapi pasti beliau-beliau ini juga memulainya dari muda atau tergantung? Apa pernah lihat ayam lahir langsung gede? Enggak sih. Nah, itu Harus proses iya. ya. Cuman ada yang masuk ke pedalangan sudah tua, gitu kan. Ada juga kemarin adik saya di Karanglewas itu Catur Putra Sinatria, itu juara 1 nasional. Dalang kecil itu masih SD. Itu dalang bocah ada. Cuman, nah ini saya mempunyai tekad menyatukan, membuat wadah sebagai sarana kerukunan dan silaturahmi dalang-dalang muda. Itu saya membuat sebuah organisasi paguyuban dalang muda namanya Mas Raya itu. Oke, itu harus banget sih. Karena kalau nggak ada yang mulai, siapa lagi yang mulai? Kalau bukan kita siapa nanti hilang. Benar. Loh, sekarang lucunya kayak gini. Wayangan kita apa namanya? Kurang peduli ya, kurang perhatikan. Iya. Tapi nanti coba deh kalau diakui negara tangga. Contoh aja Reog. Baru kita wah tiba-tiba itu milik saya. Nah, kan gantung apa? Ya kan? Kalau udah ada dari dulu gitu. Udah dari dulu kayak gitu loh. Iya. Jadi nggak yang nggak bisa nguri-uri, yang nguri-uri, contohnya ya nanggap. Iya. Iya. Nanggap wayang ya. Tapi ngomong aku juga belum pernah loh nonton wayang yang benar-benar dari awal sampai akhir. Mesti ngantuk satu malam. Mesti ngantuk. Tapi selalu ada penontonnya nggak sih tuh? Selalu. Yang nunggu di situ sampai selesai. Wah, saya belum pernah ditinggal nonton itu. Oh, belum pernah. Saya pernah. Ini saya nggak sebutin top Iya. awalnya ya. Nah. Saya pernah itu ikut salah satu dalang itu jam 12 itu udah nggak ada penonton. Oh ya? Tapi tetap terus. Tetap terus. Oh, iya. Ya kita profesional. Iya. Belum ditanggap. Mm. Kayak gitu. Nah, saya alhamdulillah itu belum pernah ditinggalkan penonton sampai kemarin ini tahun 12 Juni di Tritik itu wayangan perwakilan dari Dalang Banyumas Cilacap Kebumen Purbalingga itu sampai penonton itu naik pohon itu. Wow. Itu saking karena haus akan hiburan. Iya. Sudah jenuh lah di rumah Iya, saja. lama banget. Nah, Tapi pandemi ngaruh banget gak sih sama dunia perdalangan? ngaruh mbak. Ngaruh juga. Semuanya ya sebenarnya ya. Ya casing banyak yang banding setir, Iya. jualan ini, jualan itu, jualan. Betul banget. Nah, saya udah teken wayangan tinggal berangkat ke Taman Mini. Tanggal 22, 16 corona datang ke sini lockdown rel. Sampai sekarang ya. Bingung ya kayak gitu mau gimana lagi? Ya itu namanya kodrat. Iya. Itu namanya lakon, adil dilakoni. Coba kalau kita mau nyalakan corona, kita nyalakannya bikin corona, ya kan? Ya udah kita nyalakan sama Tuhan dosa itu salah itu. Tapi bakal hilang gak sih Kang? Kalau bahasa Islamnya itu wallahu a'lam. Iya sih. Iya. Ya kita hanya meminta berdoa saja lah. Semoga cepat hilang karena corona itu berdampak kepada siapa saja. Betul. Semuanya sangat terdampak. Betul. Apalagi kayak pekerja seni di entertain kan sama sekali mati kan ada Mati. event. Seni pertunjukan itu mati. Iya, semuanya. Mati bet. Oh, betul. Mati bet ke bahasa Banyumasan. Mati Mati bet. bet. Banyumas kayak bet. Mati bet ya Iya. gitu. Terus sekarang banyak loh yang aduh capek bet sih aku. Oh itu bahasa baru, Iya, bahasa bahasa Jawa. baru. Mati bet. Bener-bener mati gitu. Iya iya. Oke, jadi ngomongin soal dunia perdalangan itu kan kebanyakan orang apa sih ya? Asumsi masyarakat yang awam yang nggak tahu nggak paham itu kan dekat dengan mistis ya. Itu sebenarnya gimana sih? Maksudnya benar nggak sih gitu? Ya tergantung dalang sama yang nonton itu aja sih. Hmm. Ya kalau saya sih mengatakan sudut pandang orang kan berbeda-beda ya kan. Ada yang mengatakan klinik gitu kan. Iya. Tahu klinik nggak? Tahu. Apa? Kayak anti kayak dulu. Klinik itu bahasa Belanda. Oh bukan ya? Kayak barang-barang klinik, barang-barang Klinik. Oh beda. Ya. Oh iya ya. Dulu kayak gini. Karena dulu itu selalu dengan simbol. Contohnya orang pasang sesajen kan. Nah, Iya ya. itu kan doanya enggak wah enggak tapi dengan dia Iya. lalu apa itu faktor ik gitu. Hmm. Ya dikatakan klien ik.
Jadi klinik kayak gitu lah. Itu kata guru saya. Iya. Gugon Tuhan ya ada yang malah karpet darah kenal. Iya. Yang penting karena apa namanya kita kan harusnya itu tidak boleh menjustis. Iya. Ya kan? Itu salah itu enggak. Iya. Apakah kita paling benar enggak? Contohnya berdoa di bawah pohon, apakah minta kepada pohon? Enggak. Belum tentu. Iya, belum tentu. Iya kan, belum tentu. Bisa juga dia meminta kepada Tuhan, ya gitu kan? Dia menghargai ciptaan Tuhan yang berwujud pohon. Betul, Pak. Makanya kita kan musik sirik tergantung dari niat. Karena itu hormat bendera katanya sirik, ya berarti panjang. Iya. Kamu yang, ya kan? Iya. Gitu loh, sirik gimana? Iya, Hormat nggak nyembah loh. Beda itu. Ya kadang emang beda-beda sih setiap orang kan. Di masjid, di gereja bisa dikatakan sih kamu mintanya nggak kepada Tuhan, iya kan? Benar banget sih. Dalangan itu nggak lepas dari itu karena itu budaya. Iya. Budaya sama agama menurut saya lah ya, nggak tahu menurutnya. Budaya sama agama itu menurut saya itu ya kayak rel kereta api. Iya. Benar. Harus ada jejeran tapi nggak bisa digaduk nah. Seperti itu. Oke, betul banget nih. Jadi kadang jangan langsung menyimpulkan gitu ya. Jangan, nggak boleh. Ini pasti ini. Itu apa namanya? Kalau mungkin bahasa sekarang ada yang mengatakan suudon atau penyana Allah, gitulah. Nyana Allah, padahal belum karuan sih ngomong dari Allah kan. Benar banget. Ngomongin dunia perdagangan nih, di situ juga saingannya ada nggak sih? Maksudnya apa namanya dalam pekerjaan itu, terus kayak ada hal yang membuat kadang nggak semangat lagi, kadang males. Kalau di entertain kan, kalau aku sendiri kan udah ngerasain saling menjatuhkan, saling ini. Kalau di perdagangan seperti apa tuh? Jangan kan di perdagangan, di kehidupan ada semua itu ada. Ya ada sindir-sindiran gitu. Bahkan ya itu yang menurut saya hina itu murah-murahan rega mentambah begitu. Karena dulu menurut mbak saya ya, dalang itu garang gati masang ramat. Laba-laba masang ramat. Pernah nggak lihat laba-laba ngejar-ngejar kupu? Enggak. Kupunya yang masuk ke jaring itu. Itu. Makanya wibawanya di situ ya. Nah sekarang barang gatinya itu udah berarti ya Bob. Iya benar-benar sama sih hampir, tapi nggak semuanya menerapkan prinsip itu gitu. Jangan ngejual harga murah yang penting laku gitu kan. Iya. Kadang kan ada yang penting aku laku, mau murahan aja gitu. Itu namanya murah. Iya murahan. Gak boleh itu. Iya. Oke, tapi kalau pewayangan itu sering nggak sih ditangkap di acara pernikahan gitu? Tapi jarang lihat ya kalau sekarang. Ya bukan jarang lihat, kamu yang iya. Sebenarnya masih idolannya orang adok ya. Neng mah baik kayaknya kok ya. Ya sering, saya juga sering gitu. Kalau Cilacap itu sering. Iya. Dulu sebelum corona itu udah hampir malam minggu itu ada wayangan. Karena di sana ya wayangan hiburan ya. Iya. Orang nikah itu nanggap lakonnya ya apa Harjuna nikah ataupun Bratasena nikah itu. Orang sepit juga sunat ada. Kalau dulu nggak cuma itu, nindik itu juga ada yang wayangan, terus mitoni ya. Sunatan mungkin? Sunatan mitoni juga itu. Ada yang anggap wayang gitu ya. Ya mungkin kenapa sekarang wayang jarang? Ya mun sewu ya. Dulu itu jarang wayangan. Ya mungkin zaman dulu kan makan juga sudah masuk kategori berat banget. Yang susah ya kan. Makan enak itu kalau ada kedulen. Iya. Tahlilan itu. Dulu dalang itu wayangan dibayar cuma pakai jagung 1 karung, gabah atau beras yang belum itu 1 karung itu berangkat. Kalau sekarang minimal dibayar cuma di atas 10 juta. Udah beda banget ya. Tapi mahal juga ya? Mahal. Ada itunya. Mahal. Mahal juga. Orang yang tahu kan, kayaknya nggak sampai puluh gitu. Yang belum tahu. Ngomong-ngomong masalah harga ya, kalau saya dalang itu adalah sebuah dharma, nggak pernah matok harga. Jadi sudahlah keikhlasan bagi yang mau nangkap itu boleh dari guru saya.
itu seperti itu. Jangan kamu jangan minta harga segini, jangan. Walaupun kamu sudah laris banget, sudah terkenal banget, Iya. jangan. Itu kayak gitu. Diterapkan sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Jarang sih orang yang seperti ini ya. Nanti kalau ada acara panggil ya. Boleh. Panji. Iya. Ya boleh ya. Iya. Kayaknya di daerah sini tuh kayak belum pernah. Sini. Mungkin belum ada ya. Hmm. Belum pernah yang nangkep wayang gitu. Karena masih jarang sih di daerah sini. Kota mah jarang. Hah? Kota Jarang ya. Paling yang di desa-desa. Yang masih banyak tuh mana Cilacap ya. Itu daerah Cilacap. Kalau daerah sini Purwokertoan? Daerah Purwokerto itu daerah selatan ya. Buntu ke sana itu. Iya, yang hampir ke sana Kroya sana ya. Itu kayak maksudnya Cilacap. Kroya, Buntu ke Cilacap. sini mana? Tambak Sumbio itu juga sering wayangan Banyumas. Ya kalau instansi ya mungkin kalau hari jadi Iya. ataupun hari-hari besar. Tapi udah berapa kali ya Banyumas nggak ada acara? Iya. Kasihan banget. Saya sudah menyiapkan katanya mau ada wayangan bahasa Banyumasan. Iya. Sudah bikin wayang ya juga batal. Oh. Berarti kalau wayang itu bikin sendiri atau beli? Atau tergantung? Tergantung. Kalau ada yang murah Mm-mm. tapi bagus kayak gitu orang butuh kan ya Iya. saya beli. Tapi saya lebih lebih suka Mm-mm. gambar sendiri. Gambar sendiri. Nanti dikasihkan ke tukang. Tukang. Ada yang bikin Iya, ya? nanti saya kalau kayak kemarin kan WFH, Iya. saya banyak kerja di rumah gitu kan, libur kayak gitu. Hari Minggu banyak libur apa buat ngecat wayang. Cek wayang. Oke. Ternyata wayang juga harganya mahal-mahal ya? Mahal. Mahal. Modalnya gede. Iya. Kita cuma kayak kan dari kulit kan ya soalnya. Kulit kerbau. Asli, kulit kerbau asli. Kalau yang palsu mungkin yang anak-anak itu Ya paling pakai karton juga. pakai nggak apa-apa. karton. Iya. Oh yang asli dari kulit kerbau gitu ya. Kulit kerbau atau sapi. Oke, berarti cerita pewayangan zaman dulu tuh emang benar-benar terjadi. Nah, kalau itu tergantung kepercayaan. Balik lagi ya. Balik lagi, masing-masing. jadi saya nggak bisa mengatakan itu salah itu benar. Itu semua kembali ke rasa. Ada yang mengatakan bahwa wayang itu ada dulunya karena ada situs ini. Iya, ya kan? bukti. Iya, terus bahwa menjelaskan silsilah, menembak kudu anak-anak, anak-anak butuh itu dan lain sebagainya. Ya, Prabu Jayabaya ada siapa melempet sampai ke wayang, ya gitu kan? Mengatakan bahwa wayang itu ada, terus bahwa ada juga yang mengklaim wayang itu Hindia, wayang itu Jawa. Itu tergantung, saya kembalikan ke iya. Oke, aku mulai tertarik sama wayang tuh waktu ngerjain tugas itu tuh dulu. Yang ke rumah itu. Iya, ke rumah. Iya kok, ternyata ya sedikit percaya sih, Iya. kayak ada percaya ada enggak juga, tapi emang hal yang nggak kita percaya tapi terjadi emang ya itu Kalau ada. di sini ya itu saya dulu bilang Iya. Kali Serayu itu. Ya ada beberapa orang mengatakan bahwa Kali Serayu itu Werkudara yang bikin. Iya. Ya, gitu. Orang masa sih gitu kan, orang yang nggak tahu masa sih gitu. Kalau saya nggak masalah. Kalau kamu percaya Tuhan yang enggak juga aku nggak masalah, nggak ada hubungan denganku. Yang penting kan kayak gitu kan? Benar banget. Oke, berarti memang mau sampai kapan nih? Pengen jadi dalang atau mau ngalir aja gitu? Oh kalau saya semati ini. Oh, berarti memang udah fokus gitu ya? Nah, itu dalang itu menurut saya dharma. Untuk Oke. karena kita nggak boleh sih ya takut orang payu, takut nggak ada uang, takut nggak ada rezeki. Dasar saya dari Mbah Mantep Sudarsono almarhum yang Oskadon, Iya. gitu ya, itu kan itu pernah bilang saya waktu di Purwokerto itu, nggak usah takut kamu itu jadi dalang nggak makan. Apabila kamu masih diberi napas oleh Tuhan, kamu masih diberi rezeki. Karena rezeki nggak hanya wujud uang. Itu pada dasar saya. Tapi memang dijadikan itu ya, sampai sekarang Sampai teringat sekarang. terus kalau apa wejangan lah ya. Jangan. Wejangan, ya. Tuh, Aduh. anak sekarang itu Sama antara wejangan salah ya. Budel ya budel. Budel, ya. Wedus, harusnya itu budel. Beda ya? Beda. Coba sekarang antara wedi sama wedi. Beda. Beda. Wedi. Wedi apa wedi? Wedi. Takut. Wedi. Oh, beda ya? Wedi itu takut. Kalau Wedi wedi itu takut. pasir. Wedi. Oh iya. Nah itu anak sekarang yang sudah mungkin dalam Iya. sekarang anak zaman now Iya, itu kan. zaman now Iya kan? ngomongnya celetot-celetot lah Sama ya. orang tua be semangat dulu ya gitu loh. Kalau aku yang punya anak gitu wah langsung kayak Wow.
jiret ini mulutnya. Iya. Ya kan? Bener. Banyumas itu ada unggah-ungguh. Iya. Ada yang makan Banyumas itu ada ungguh. Banyumas masih ada unggah-ungguh antara orang muda ke orang tua. Iya. Coba sih kalau pakai cangkemnya anak boleh deh gitu kan nggak sopan. Iya. Maksudnya bapak mereka lakinipun nonton ya iya kan. Betul. Tetap harus ada unggah-ungguh dalam bahasa itu juga kita kita punya bahasa sendiri. Iya. Kenapa nggak bangga ya saya itu gumun sama anak-anak sekarang Korea apal lagu Korea apal lagu gundur-gundur pacul apal coba gimana sih Bener. iya kan lahir di Jawa lahir di Indonesia mencintai idolanya orang Korea. Coba itu yang menurut saya keliru itu. Keliru, iya. Langsung saya bilang keliru ya kan Iya. kayak kamu tadi Iya. Aku juga termasuk sebenarnya mungkin. iya Iya. bejangan Gitu ya. Kayak apa namanya orang lahir di sini masih sulit gitu mempelajari antara kromo inggil, antara ngoko. karena nggak dipelajari bukan sulit mempelajari karena dia nggak Karena yakin dipelajari, belajar yakin betul mungkin ya tadinya kan kamu nggak tahu apa kan nggak terus ke rumah saya Ya, jadi saya kasih bapak itu kan baru tuil Iya. ini loh budaya Banyumas budaya Jawa ini kayak gini kan tertarik toh Benar banget. tergantung siapa yang menyampaikan. Iya. Betul. Oke, jadi nih Kang Panji, pesan moralnya tuh ada apa aja sih dalam pasti kan banyak ya pesan moralnya. Banyak banget. Betul, ya. Mungkin ada salah satu yang harus benar-benar dimengerti gitu. Jadi wayang itu kan mengisahkan kehidupan nyata. Itu dari cerita apapun itu ada. Contoh menyukai yang bukan haknya contohnya istri dari kakak itu ada dilakon sampai juing. Terus mengukui yang bukan haknya ada itu Kurawa itu yang 100 dengan Pendawa. Waktu perang Pendawa 5 Kurawa 100 yang menang ya Pendawa. Iya. Karena ya yang hak yang batil ya batil gitu kan. Iya. Yang pasti kan sebuah kebenaran itu nggak akan terkalahkan dengan sebuah keburukan. Itu pesan-pesan moral yang terkandung seperti itu. Kayak kita nggak boleh durhaka dengan orang tua, kita nggak boleh ingkar janji dan lain sebagainya. Itu di wayang semuanya ada. Wow. Kepengen ngerti main ke rumahku. Boleh. Iya. Biar lebih tahu semuanya, semuanya, ya. iya. Itu. Terus di dalam sebuah suluk-suluk itu juga banyak. Seperti mijil itu ada. Dedalane kuno klawan sekti kudu handap asor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Tegasnya itu artinya jalan untuk mencapai sebuah berguna sakti begitu. Guna lan sakti harus ada asor. Tahu ada asor? Iya, rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Iya. Beda ya. Rendah hati. Rendah hati. Kita merasa bahwa kita itu makhluk yang tidak sempurna. Kudu ada asor. Wani ngalah lur bekasane, mengalah sama kalah kan beda. Iya. Nah, nanti akan menang dalam kemudian hari. Tumungkulo yang dibundukani kalau dimarahin itu jangan malah jawab itu. Menjawab, iya. ya. Terus papang dan simpangi ono catur mungkur hindari ya jangan hidup itu jangan untuk berfoya-foya yang tidak berguna. Terus menghindari cacok. Itu. Oke. Itu pesan moral itu banyak seperti itu. Kalau sekarang kan kebanyakan kan ya udahlah aku nggak salah gitu kan. Ngapain aku minta maaf ya? Kadang ya. Itu orang yang luhur itu adalah orang yang berani mengakui kesalahannya dan merasa banyak kekurangannya. Itu orang yang luhur. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi nih.
Kalau sekarang kan ya, kayak aku ngeliat sendiri dari aku nih, anak-anak muda sekarang gitu, kayaknya minat ke pertunjukan wayang itu kayak udah kurang banget gitu. Ya itu karena globalisasi, iya kan? Anak-anak lebih suka tokoh Barbie daripada Sri Kandi. Padahal Barbie apa sih? Iya. Ya kan? Sri Kandi kan adalah sebuah pahlawan wanita. Iya. Kayak gitu kan? Dalam sebuah wayangan. Ya karena itu tadi, karena penyampaian kepada anak-anak itu yang kurang itu. Saya katakan kurang. Jadi mungkin kalau udah tahu pasti tertarik, itu sudah pasti. Iya. Contohnya kamu nggak tahu apa-apa, ya kan? Iya. Satu cerita aja udah bikin wah ternyata seperti ini gitu. Nah, jadi waktu itu saya juga ya mungkin ya karena wayang itu ada noting zaman lakon itu mengikuti zaman wayang dikemas sesuai, makanya sekarang ada urgent dimasukkan, ada wayang sampai ada wayang Barbie, wayang Doraemon, Upin Ipin itu sampai dibikin ada. Sampai ada yang bikin seperti itu ya untuk menarik minat ya kaula muda. Ibaratnya update lah ya. Iya, ada yang seperti itu. Kalau menurut saya nggak masalah, yang penting jangan terlalu jauh menyimpang dari pakem itu ya, aturan norma-norma yang ada di dalam sebuah pewayangan itu. Menurut saya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya juga masih banyak ya. Terus aku dapat pelajaran pewayangan kayak unggah-ungguh, aksara Jawa itu juga kan di pelajaran sih bahasa Jawa. Mungkin selain itu juga nggak dapat lagi kalau kita nggak berteman dengan yang pelakunya gitu, pelaku seninya itu. Kalau mungkin aku nggak kenal sama Kang Panji juga belum tahu ceritanya seperti ini. Terus ternyata wayang mahal. Kan orang awam kan taunya kan oh wayang doang gitu. Wayang doang. Ternyata wah harganya tuh mahal ya, lumayan ya. Satu kali gaji itu ya. Tapi kegiatan selain ngedalang apa nih? Ya, saya kan juga berbakti kepada negara. Saya kerja di dinas pendidikan, itu di seksi kurikulum di bidang pembinaan SMP. Oke, kerja juga ya berarti ya, nggak cuma ngedalang. Loh, kalau naik jalan tok PPKM kayak gini. Bingung ya, semuanya juga bingung. Saya juga bingung, Terdampak juga ya, tapi masih segar lah ya. Ya, saya gimana ya supaya keton bagus juga bagus. Saya nggak punya duit apapun, saya tetap bagus ya gitu. Jangan ditiru itu. Menutupi lah ya, menutupi. maksudnya ketua sengsara. Kamu sengsara temen, padahal saya sengsara sebenarnya. Saya sedih tapi saya menutupi, jangan sampai saya kelihatan sedih. Iya betul sekali. Oke, terakhir pertanyaan nih, berarti upaya apa nih untuk masyarakat apalagi kayak remaja sekarang tuh lebih menyukai budaya luar selain dengan mengikuti update-update tadi? Ya kalau saya sih yang pertama kepada teman-teman pelaku seni ya jangan saklek. Ya jangan saklek, ya itu noting zaman pelakon namun jangan terlalu menyimpang jauh dari sebuah pakem-pakem yang ada. Nah, kita juga harus ini untuk pelaku seninya jangan sampai merasa lelah, letih, capek untuk mengedukasi, untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada kaula muda. Jangan anak kecil tahu apa, salah itu. Salah banget. Iya kan, ini salah. Justru anak kecil itu yang akan menggantikan kita. Penerusnya nanti nanti butuh banget. Kalau nggak suka dari kecil, contoh saya saja. Saya suka dari kecil, jadi sampai sekarang saya suka. Dan itu konsisten ya, sukanya bukan sementara gitu. Kan itu benar-benar suka gitu. Ya, apalagi setelah tahu kandungannya ada filosofi, terus pesan moral, apapun yang ada itu, saya semakin mencintai tentang wayang itu. Itu untuk pelaku seni ya, jangan sampai lelah letih untuk untuk mengampanyekan, mempromosikan itu. Dan untuk teman-teman itu ya jangan, ya saya sih nggak memaksa, cuma ya minimal belajar dulu apa sih itu. Tokoh kita itu kenapa menurut saya ya lebih baik karena adanya lahir dari daerah itu. Iya kan? Betul. Contohnya kaktus baiknya di padang pasir ya, karena lahirnya kan. Iya, kalau ditaruh di Gunung Slamet bosok kayak gitu. Seperti itu, sebuah kebudayaan itu ya baiknya, bagusnya ya diimplementasikan di daerah lahirnya budaya tersebut, adanya budaya tersebut. Jadi mohon maaf nih, budaya barat contohnya ya. Ini contoh ya namanya budaya Jawa kan di sini kan iklim tropis kan. Ya nggak harus lah, tutup kabehan terus
itu nggak pas. Terus menurut sorry lagi juga ya nggak katok. Iya, kurangan bahan ya. Kurangan bahan. Nah, itu menurut saya ya yang pas ya sesuai dengan apa yang budaya itu, budaya lu, warisan itu, karena warisan itu adalah budaya apa biasaan leluhur kita dulu, ya kan. Nek nang ngarep kon nganggo klambi model Eskimo ya mati. Nang Eskimo ya kan. Bener banget. Iya. Seperti Oke. Udah lumayan panjang ya ini ya. Mungkin Iya, nanti kalau masa. teman-teman apa namanya tertarik, ada mau pengen cerita apa lagi sama Kang Panji, nanti bisa kita panggil lagi ya. Siap Boleh. ya? Kalau kita mau ngobrol lebih dalam lagi, ini kan kayak masih pengantar lah ya. Belum apa-apa Ini ini. belum apa? Belum Wah. apa-apa. Kalau bisa lanjut terus tuh sampai besok ini. Kayak wayangan ya. Oke, baik, terima kasih ya Kang Panji Sama-sama. sudah berkenan datang ke sini dan sudah memberikan banyak lah, bukan sedikit ini, banyak pelajaran. Aku juga jadi makin ternyata ini. Wejangan harusnya Wejangan. gitu. Tadi kan masih salah, itu hal sepele ya. Sepele banget. Sepele banget. Maknanya beda. Maknanya Wedi beda. kan cuma tulisan saja. Wedi. Mm-mm. Cuma didekan do sama do, Iya. da sama Iya. da. Ya kan maknanya sudah beda. Udah beda. Itu yang susah, itu hal sepele ternyata salah itu bisa fatal ya. Fatal. Banget. Oke, baik, terima kasih. Jadi buat teman-teman lain yang mungkin punya cerita dalam bidang apapun atau punya jasa, bisa banget kalian kirim cerita kalian ke email atau ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan hashtag Ekarisma dan hashtag Eka dan hashtag TalkMe ya. Oke, terima kasih Kang Panji. Terima untuk kasih waktunya. juga Iya. untuk teman-teman. Iya. Saya mohon maaf, banyak salah saya, banyak yang saya minta maaf. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.